tapi dia tidak bisa mengamalkan Quran. Diam saja. Kita hari ini butuh orang-orang yang berani untuk mengamalkan Quran, meletakkan dasar-dasar kebenaran dan keadilan. Itu kita butuh sekarang. Kita butuh contoh sekarang. Kasihan anak-anak yang kecil-kecil sekarang ini tidak hormat pada agama. Kenapa? Bukan tidak hormat pada agama, mereka tidak puas dengan orang-orang yang bicara agama, tapi hanya di mulut saja, tidak ada dampak dalam hidup. Kenapa kita perlu silaturahmi? Anjang sono. Itu supaya kita tuh belajar merasa sebelum terasa. Nanya hoken gak susah batur. Gitu. Ini malah aneh. Berkunjung ke rumah sahabat yang kekurangan memamerkan anu dipika boga. Baju pangalus teu mawa oleh-oleh. Rajin teh mawa baju genu serah itu kapake punane keun kabake. Rajin teh mawa dahareun tetep dahar di imah. Karep teuing loba teuing. Geus weureu dikeun kabake. Maka dikurang dikatakan tidak disebut kebaikan kalau kamu belum bisa memberikan yang kamu cinta. Mereka baturnya kudu halus. Lebaran zamanna baju halus. Ade pemberi baju urut. Halus. Hanya saya kalau lebaran sama istri saya pergi ke sana Tanah Abang. Biar dapat yang bagus sekaligus juga murah. Yang 3 saya belanja subuh. Bukan buat saya. Setiap orang datang ke rumah kasih. Maranehna makan tantu beli baju tiap bulan. Sebulan sekali dicontoh, setahun sekali contoh. Diambil terus, cukup. Kepangawasan diambil. Hayang. Membahagiakan batur juga. Itu namanya intan surullah yang surkum. Intan surullah yang surkum itu bukan membuat kerusakan di muka bumi, bukan menyakiti orang, bukan menebarkan kebencian atas nama agama dan Tuhan. Stop. Setuju gak dengan saya? Kita perlu pembaharuan. Betul gak? Supaya orang merasa nyaman bertemu kita. Wayan surukallah nasrun azizah. Jadi saya kasih tahu, kalau orang yang sudah terbuka, mengalami keterbukaan, begini akhlaknya, selalu menolong Allah. Nah, masuk ke ayat yang keempat. Inilah usernya kajian kita. Kan tadi ingin jadi manusia 10%, bukan? Jika perlu jadi manusia 0%, no problem, gak ada masalah. Kenapa? Karena pikiran sudah tidak bermasalah. Maka ayatnya, lihat, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min. Jadi kolbunya itu sudah sakinah. Sakinah itu artinya sudah mencapai titik mati. Sakinah dari kata sukun, sakana, yaskunu, sukun. Tahu sukun? Tanda sukun, tanda mati. Tahu orang mati? Orang mati emang gue pikir. Jadi itu yang disebut dengan belajar hidup selagi belajar mati selagi hidup. Jadi kita sudah sampai pada titik di mana kita tidak lagi terganggu oleh pujian, tidak terganggu oleh hina. Sudah begitu belum? Sudah begitu belum? Kenapa? Satu penyebabnya, karena sampai hari ini kondisi batin kita masih tertutup. Kartos dengan master. Jadi ketemu dengan saya, judulnya kan kajian. Kalau kajian yang mengkaji. Di sini bukan membaca. Kalau membaca udah pada pintar ya, silakan aja cari tempat lain. Kalau membaca tajwid, idgham, ikhfa, ikhlas, silakan. Biar ada peran masing-masing. Itu juga bagus. Tidak ada yang buruk di semesta ini. Cuman masa mau baca terus? Ya tahu, Quran ini kan surat.
Kalau surat harus sampai sama kita pesannya kan. Lanjut. Nah, jadi orang yang sudah terbuka itu keuntungannya banyak. Satu, dosanya diampunkan yang lalu dan yang akan datang, terutama dosa tidak tahu. Dua, disempurnakan nikmatnya. Nikmat terbesar adalah berjumpa dengan jati diri kita yang sejati. Tiga, akan selalu dibimbing ke jalan Shiratal Mustaqim, jalan orang yang dapat nikmat. Empat, dia akan selalu dimampukan untuk menolong Allah. Dengan cara apa? Menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Makanya ada hak, ada kewajiban. Perhatikan saya. Mendapatkan uang, gaji, itu hak. Tetapi setelah kita mendapat, kita punya kewajiban untuk membagikan berkah yang kita dapat kepada banyak orang. Itu yang namanya menunaikan hak dan kewajiban. Selama ini kita sebelah, haknya sudah didapat, kewajibannya tidak ditunaikan. Panen itu hak, tetapi membagikan hasil panen pada orang-orang yang membutuhkan, kewajiban. Karena di balik harta yang diberikan kepada kita ada titipan buat orang lain lewat kita. Karena Allah percaya kepada kita. Saya kasih tahu, memberi itu tidak pernah membuat kita menjadi besar. Saya dulu tidak punya jamaah, tidak punya. Saya bikin masjid ini, tidak ada jamaah. Tanah di sini udah mahal. Itu rumah saya yang lama. Turun. Sampai istri saya selalu saya bilang, rumah kok nggak diperbaiki ayah? Kok masjid terus diperbaiki? Saya bilang, masjid itu rumah Allah, punya Allah. Kiraku, bumi Allah tidak lebih bagus dari itu. Kita perbaiki dulu masjid, buat masyarakat. Selesai bikin masjid, saya bikin sekolah. Ini sekolah gratis. Dan luar biasa, banyak teman saya bikin sekolah unggulan, utangnya banyak. Dan saya bikin sekolah gratis, gak punya utang. Ini yang disebut dengan rumus EMC kuadrat. Materi begitu dikalikan C kuadrat, cahaya di atas cahaya, hasilnya energi. Saya sering bilang setelah saya konsultan pendidikan nasional, bikin sekolah unggulan bisa, bayarnya mahal bisa. Dan teman-teman saya sering bilang, Pak Saiful bikin sekolah gratis. Kayak kami nih bikin sekolah. Saya bilang kamu utangnya banyak. Padahal udah ngambil iuran besar-besar dari masyarakat. Saya membebaskan iuran dari masyarakat, gak punya utang. Gimana caranya? Itu kalau datangnya cara, bayar dulu dong. Enak aja. Mahal ilmunya. Itu. Jadi saya kasih tahu ya, ibu bapak, tidak ada orang bangkrut karena memberikan perhatian pada orang lain. Hidup itu baru ada gunanya kalau kita sudah memayu hayuning bawon. Kita berkontribusi dengan kesadaran kolektif kita mempercantik semesta yang sudah cantik. Semesta yang sudah cantik ini kita percantik lagi. Keren. Makanya ciri orang yang beriman satu, tidak pernah membuat kerusakan di ruang kehidupan. Itu. Lanjut. Yang luar biasa ini yang selanjutnya. Apa kata Allah? Ya. Liyazdadu imanan ma'a imani. Imannya itu selalu bertambah. Orang yang sudah terbuka penglihatan kalbunya tidak pernah berkurang imannya, selalu bertambah. Ini ayat jelas sekali. Kenapa imannya selalu bertambah? Kan sudah disempurnakan kan nikmatnya oleh Allah. Makanya nikmat ada kaitannya dengan rumah baru. Ya, awas. Kalau syukuran apa? Syukuran rumah baru, jangan tasyakur binikmat. Udah gitu ngundang orang ceramah. Bagaimana Bu?
Ada santapan rohaninya? Ada, insya Allah. Mengundang kiai santapan rohani. Nih saya kasih tahu, saya sekarang sedang memberikan santapan pikiran, bukan santapan rohani. Karena ruh itu cahaya, cara ruh itu menyantap tentu harus dengan cahaya. Makanan ruh itu cahaya, karena ruh adalah cahaya. Itu baru santapan rohani. Santapan rohani nanti kalau sudah terbuka mata kalbunya sendiri, kasih dirimu itu mau dikasih apa. Jadi ini bukan santapan rohani ya, jangan GR. Tadi ikut pengajian, apa santapan rohani? Ini santapan pikiran supaya pikirannya waras. Lanjut. Oke. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu alimun hakim. Maka Allah yang punya langit dan bumi akan menurunkan tentara langitnya, menurunkan tentara buminya. Apa artinya? Allah akan mengundang tangan-tangannya untuk mewujudkan berkah dalam hidup kita. Saya tidak usah tanam padi. Ada Haji Asep. Setiap saya ngaji, tahu-tahu bagasi saya penuh aja beras. Jadi kalau kita memberikan berkah pada orang, maka Allah akan menjadikan semua tangan-tangan semesta yang di sini membawa berkah buat kita. Percaya sama saya. Jadi semuanya menjadi penuh berkah dan gratis. Jadi kalau hari ini mau minum kopi saja sulitnya setengah mati, ya berarti ada yang salah dengan hidup. Saya yang dulu waktu saya kecil